Selamat pagi teman-teman semuanya dan juga selamat pagi Pak Heri. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai PSAK 4. Oke, sebelum itu perkenalkan kami beranggotakan Kathleen, saya sendiri Regan, Brian, Kerry, Shelly, Laura, dan Frida. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai isi laporan keuangan. Isi laporan keuangan itu mengadopsi dari IAS 27 mengenai separated financial statement yang membahas mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Ada juga standar lain yang memberikan amandemen konsekuensional terhadap PSAK 4, yaitu PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Oke, selanjutnya adalah perbedaan dengan IFRS. Yang pertama adalah laporan keuangan tersendiri mengadopsi seluruh peraturan dalam IAS 27 yang sudah efektif mulai 1 Januari 2021. Selanjutnya adalah IAS 27 bertujuan untuk memberikan persyaratan akuntansi dan pengungkapan dalam entitas anak, asosiasi, dan ventura bersama ketika menyajikan laporan keuangan tersendiri. PSAK 4 hanya mengizinkan entitas induk menyajikan laporan keuangan sebagai lampirannya. PSAK 4 mengizinkan entitas induk menyajikan laporan sendiri dan sebagai lampiran dalam laporan konsolidasi. Itu terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah penyajian laporan keuangan adalah suatu pilihan. Yang kedua adalah entitas sebagai investor, baik itu asosiasi atau venturer, dalam ventura itu bersifat tidak relevan. Yang ketiga adalah regulasi mensyaratkan induk atau untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam laporan keuangan yang bertujuan umum. IAS 27 pasal 3 menyajikan laporan keuangan tersendiri untuk pemakaian publik dan tidak dapat diadopsi. Dan yang terakhir, IAS 27 pasal 4 mengatur laporan keuangan tersendiri dapat disajikan oleh investor dalam asosiasi venturer, dalam ventura bersama, serta induk. Ya baik, terima kasih Kathleen atas penjelasan yang sangat jelas mengenai kerangka dasar penyajian laporan keuangan. Sekarang saya, Brian, akan melanjutkan penjelasan terkait perbedaan antara IAS 27 dan PSAK 4 mengenai laporan keuangan tersendiri seperti yang telah disinggung sebelumnya. Penyajian laporan keuangan tersendiri di dalam IAS 27 paragraf 6, pertama seperti yang sudah dibahas oleh Kathleen, IAS 27 memperbolehkan fleksibilitas dalam penyajian laporan keuangan tersendiri, yaitu dapat disajikan sebagai tambahan dari laporan konsolidasian atau bahkan secara terpisah. Ini memberikan kebebasan kepada entitas untuk memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, PSAK 4 di Indonesia mengharuskan laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai lampiran dari laporan konsolidasian. Artinya, laporan keuangan tersendiri tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dilampirkan bersama dengan laporan konsolidasian. Aturan ini dirancang agar laporan keuangan tersendiri bisa tetap memberikan gambaran yang lengkap dalam konteks laporan grup secara keseluruhan. Yang kedua, definisi laporan keuangan tersendiri di IAS 27 paragraf 07. Berikutnya, IAS 27 di paragraf 7 menjelaskan pengertian laporan keuangan tersendiri. Namun, di dalam PSAK 4, penjelasannya tidak diadopsi. Hal ini karena di Indonesia, pengertian antara laporan keuangan tersendiri, individual, dan konsolidasian sudah cukup jelas bagi para pengguna laporan keuangan. Apabila menjelaskan dari IAS 27 ini diadopsi, dikhawatirkan akan memperumit pemahaman yang sudah mapan, sehingga standar di Indonesia memilih untuk tidak memasukkan definisi tambahan. Pengecualian entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian pada IAS 27 paragraf 08. Lalu, IAS 27 juga memberikan pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan konsolidasian dalam kondisi tertentu. Namun, di Indonesia, pengecualian ini tidak relevan. Seperti yang dijelaskan oleh Kathleen sebelumnya, biaya penerapan pengecualian ini dianggap lebih besar daripada manfaatnya dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, PSAK 4 tidak mengadopsi pengecualian ini karena kita lebih mengutamakan penyajian laporan konsolidasian untuk memberikan informasi yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Terakhir, IAS 27 paragraf 08A yang berkaitan dengan entitas investasi, memungkinkan mereka untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai satu-satunya laporan keuangan tanpa mengonsolidasikan entitas anak mereka. Berdasarkan IFRS 10, ini merupakan pengecualian khusus bagi entitas investasi. Namun di Indonesia,
Kondisi ini tidak diadopsi oleh PSAK 4. Bahkan untuk entitas investasi, laporan keuangan tersendiri tetap harus disajikan sebagai tambahan dari laporan konsolidasian. Jadi, laporan keuangan tersendiri tidak bisa berdiri sendiri, dan ini adalah salah satu perbedaan utama antara IAS 27 dan PSAK 4. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan utama antara IAS 27 dan PSAK 4 dalam penyajian laporan keuangan tersendiri. Kita telah membahas bagaimana kedua standar ini mengatur penyajian yang berbeda, dengan PSAK 4 mengambil pendekatan yang lebih terstruktur sesuai dengan konteks di Indonesia. Selanjutnya, Gary akan memulai penjelasannya dengan membahas IAS 27 paragraf 11A yang akan mengatur lebih lanjut mengenai entitas investasi dan bagaimana standar ini diterapkan dalam konteks laporan keuangan tersendiri. Saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Gary. Saya Kerry, dan saya akan melanjutkan mengenai perbedaan dengan IFRS. Jadi, IAS 27 paragraf 11A adalah tentang pengukuran investasi dalam entitas anak yang dimiliki oleh entitas investasi di laporan keuangan konsolidasian, dan laporan keuangan tersendiri tidak diadopsi, di mana PSAK 4 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri, dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian IAS 27 paragraf 11B. Itu adalah mengenai tentang pencatatan pada saat perubahan status entitas investasi tidak diadopsi, di mana dahulu bukan entitas investasi dan sekarang menjadi entitas investasi. Hal ini tidak relevan karena saat entitas menjadi entitas investasi, entitas tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian. IAS 27 paragraf 15-17 tentang pengungkapan dalam laporan keuangan tersendiri tidak diadopsi, yaitu dampak pengaturan dari PSAK 4 yang berbeda dengan IAS 27. IAS 27 paragraf 18 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait diadopsi secara bersama menjadi SAK. IAS 27 paragraf 18A sampai 18I tentang ketentuan transisi pada saat perubahan status entitas investasi tidak diadopsi, di mana dahulu bukan entitas investasi dan sekarang menjadi entitas investasi. Hal ini juga tidak relevan karena saat entitas menjadi entitas investasi, entitas tersebut tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian. IAS 27 paragraf 18J tentang opsi penerapan dini. Kemudian terakhir, ada lampiran amandemen PSAK 4 tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri, tentang amandemen terhadap IFRS 1, first time adoption of IFRS, tidak diadopsi karena IFRS 1 belum diadopsi, sehingga tidak relevan. Perkenalkan, nama saya Shelly, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari PSAK 4. Lalu ada pun penyata standar akuntansi keuangan atau PSAK keempat mengenai laporan keuangan tersendiri, yaitu mengatur struktur dan konten ke laporan keuangan untuk entitas. Setiap paragraf dari paragraf 1 hingga 20, dia tuh memiliki kekuatan yang setara. Namun, khusus untuk paragraf yang dicetak tebal dan miring, dia menekankan prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan. PSAK 4 juga harus dibaca dengan memperhatikan tujuan pengaturannya serta kerangka konseptual pelaporan keuangan yang memberikan panduan umum dalam penyajian laporan. Nah, lalu sementara itu untuk PSAK 25, dia itu telah membahas kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan kesalahan, serta memberikan dasar untuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, terutama pada situasi di mana tidak ada panduan yang jelas. Nah, jadi itu penerapan PSAK 25 ini tidak diwajibkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Itu hanya menekankan prinsip-prinsip materialitas dalam pelaporan keuangan. Lalu kemudian ada tujuan. Tujuan PSAK 4 sendiri mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Lalu ada ruang lingkup. Penyataan ini diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dan mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama,
dan entitas asosiasi. Kemudian ada definisi dari laporan keuangan konsolidasi. Itu merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja suatu kelompok usaha sebagai satu entitas ekonomi, menggabungkan aset, likuiditas, ekuitas, penghasilan beban, dan arus kas dan entitas anak. Jadi ini tuh memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan finansial dan kinerja kelompok usaha. Lalu sebaliknya, adapun laporan keuangan tersendiri yang merupakan laporan yang disajikan oleh entitas induk. Nah, dalam laporan ini pun entitas induk memiliki dua opsi untuk mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama dengan dua metode. Yang pertama ada biaya perolehan sesuai dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan dan metode ekuitas yang diatur dalam PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Lalu di sini juga ada istilah yang mendefinisikan dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasi lampiran A dan PSAK 66 tentang pengaturan bersama lampiran A dan PSAK 15 paragraf 3. Jadi itu ada 11, dia itu juga bisa disebut sebagai entitas anak, entitas asosiasi, entitas induk, entitas investasi, kelompok usaha, metode ekuitas, pengaruh signifikan, pengandaian bersama, pengandaian atas investi, ventura bersama, dan ventura bersama. Oke, hai semuanya. Jadi di bagian ini aku bakal jelasin terkait dengan penyusunan laporan keuangan tersendiri. Nah, penyusunan laporan keuangan tersendiri itu harus disusun sesuai dengan SAK yang berlaku, kecuali diatur lain dalam paragraf 10. Nah, paragraf 10 itu isinya apa? Paragraf 10 itu menjelaskan ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, investasi pada entitas anak ataupun ventura bersama dan entitas asosiasi dicatat menggunakan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, biaya perolehan, PSAK 71 atau instrumen keuangan, dan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15. Oke, nah berikutnya di sini ada 3 poin, yaitu akuntansi konsisten, pemilihan pengukuran lain, dan pengukuran lain. Dimana dalam akuntansi konsisten, ketika induk menerapkan akuntansi dengan metode tertentu, maka di seluruh kategori itu harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Nah, kemudian dari sisi pemilihan pengukuran lain, ketika menggunakan PSAK 71, maka seluruhnya harus menggunakan PSAK 71. Tapi di pengukuran lainnya, ketika investasi menggunakan PSAK 58, maka yang lainnya harus tetap menggunakan PSAK 71. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang penyusunan laporan keuangan sendiri yang telah dijelaskan oleh teman saya. Dividen dari entitas anak ventura bersama atau entitas diakui dalam laba rugi laporan keuangan tersendiri. Nah, itu diakui ketika hak entitas tersebut untuk menerima dividen yang telah ditetapkan. Dividen juga diakui dalam laba rugi kecuali jika entitas tersebut memilih menggunakan metode ekuitas. Nah, di mana dividen tersebut diakui sebagai jumlah tercatat investasi. Ketika investasi ini berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas untuk mencatat investasinya sesuai dengan paragraf 10 pada biaya perolehan. Nah, yang nilai tersebut nanti akan dianggap sebagai biaya perolehan investasi di laporan keuangan tersendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, di PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri telah disahkan pada tanggal 27 Agustus 2014. Nah, standar ini diterapkan dimulai dari periode tahun buku yang akan dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Nah, hal ini memberi waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan sebelum mengikuti standar baru ini. Kemudian di amandemen PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri, laporan keuangan tersendiri tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan sendiri terdapat pada paragraf 25. Nah, amandemen ini memperluas pilihan metode pencatatan yang dapat digunakan dalam laporan keuangan sendiri, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi entitas dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Kemudian PSAK 4 juga, yang PSAK 4 baru telah menggantikan PSAK 4 pada tahun 2009. Nah, ini mengenai tentang laporan keuangan
konsolidasi, dan laporan keuangan tersendiri. Nah, PSAK yang baru ini memperbaiki dan memperluas cakupan serta fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri.